Imran bin Sulaiman. Itu menyebutkan apa yang diucapkan oleh Sayyidina Ayyub. Nabi Ayyub itu tatkala ucapan terakhir dia, tatkala diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala atas musibah, penyakit dan bala yang menimpa dia. Ya Allah, Engkau tahu kalau hatinya ini artinya lurus, lempeng, begitu. Hatinya lurus, enggak cinta dunia, bukan ngikutin apa yang dia lihat diikutin, apa yang dia, artinya ngelihat apa aja pengen, ngelihat apa aja mau. Hati saya enggak tamak, hati saya enggak serakah, enggak cinta duniawi. Engkau tahu itu. Terus mulut saya enggak pernah berbeda dengan hati saya. Yang saya ngomongin, nah itu yang ada di hati. Luar dalam sama. Engkau tahu. Udah gitu, hatta pembantu karyawan saya, nggak ada yang takut mau ngomong apapun sama saya. Mereka takut saking saya tuh nggak nyimpen, nggak dendam, terbuka dan akhlak sama mereka. Hatta pegawai, karyawan, pembantu, budak, hamba sahaya nggak sungkan sama saya untuk ngomong apapun juga. Terus, dan saya seumur hidup nggak pernah tidur dalam keadaan perut kenyang. Ketika tetangga saya dalam keadaan lapar, saya nggak tidur di malam hari dalam keadaan kenyang dan tetangga lapar. Itu nggak pernah. Saya kenyangin semuanya dulu. Dan saya nggak hidup bermewah-mewahan. Jangankan mewah, nggak pernah punya 2 baju. 2 baju, 2 sorban, nggak punya. Cuma 1 baju, 1 pasang, sorban, 1 pasang, bas. Itu doang. Yang ada dibagi-bagi, diinfak semuanya. Ada lagi masuk, lama keluar, begitu. Terus kan maksudnya, kok bisa ditimba apa musibah begini, sama bala begini, begitu. Padahal saya kan melakukan hal-hal yang baik semacam ini. Maka Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Ayyub, ya Ayyub, man fa'ala hadza bika. Siapa yang ngasih ini semua ke engkau? 2 hal. Yang ngasih musibah siapa? Yang ngasih musibah siapa? Yang nguji engkau siapa? Allah, ya khalas, terima. Terus makna yang kedua, siapa yang ngasih ente hingga ente bisa dikasih istiqamah, hatinya enggak serakah, lisannya enggak luar dalam hati sama mulut sama, enggak berbeda. Begitu, diberikan perangai yang bagus, peduli kepada lingkungan dan sesama. Siapa yang ngasih ini semua untuk engkau, perangai yang indah ini? Maka Sayyidina Ayyub dengar begitu, diambil 1 genggam tanah, ditaruh di atas kepalanya, kemudian dia sujud bertaubat kepada Allah Ta'ala, bilang, anta ya ilahi, engkau, saya yang salah. Ridha. Engkau yang sempurna, saya yang kurang. Semuanya anugerahnya Allah Ta'ala. Kasih nikmat, kasih apapun dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bilang sama Nabi Isa, ya Isa, qul li Bani Israel, sampaikan, katakan kepada Bani Israel. Bilang apa ke Bani Israel? La tadkhulu baitan min buyuti illa bi qulub tahirah. Bani Israel, jangan masuk ke rumahku kecuali dengan hati yang bersih. Mau masuk ke rumahnya Allah, hati bersih. Wa absar khashi'ah, dengan mata yang khusyuk, berlinang air mata, nunduk, enggak jelalatan. Masuk ke rumahnya Allah begitu. Wa aidi nagiyah, tangan yang suci, enggak zalimin orang, enggak ganggu orang, enggak ngambil haknya orang, enggak makan punyanya orang. Suci zahir dan batin. Akhbirhum, kasih berita kepada mereka, kabarin mereka. Annila aqbal minhum da'wah wa li ahad min khalqi qibalahum madzalamah zalamuha.
Saya nggak bakal terima doa mereka. Kamu mau ke rumahnya Allah, mau doa. Saya nggak terima doa mereka apabila di situ ada salah satu makhlukku yang mereka zalimin, belum dikasih haknya, belum dibalikin. Ada satu aja, masih nyangkut haknya makhluk, nggak dikasih, masih dizalimin, saya nggak terima doanya dia. Kasih tahu begitu. Nah begitu juga kita mau masuk ke rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala, masuk dengan hati yang bersih ke rumah Allah. Bersihkan dari sombong, bersihkan dari menganggap diri lebih hebat, lebih mulia. Saya masuk masjid, saya lebih mulia daripada yang di bar. Saya lebih mulia daripada yang di tempat maksiat. Saya lebih mulia daripada yang di mall. Jangan sombong. Yang nempatin mereka di mall sama adalah zat yang menempatkan engkau ke masjid. Dan ente sama dia sama, makhluk. Cuma Allah memilih ini gerakin ke masjid, ini gerakin ke tempat maksiat. Jadi nggak usah sombong, nggak usah belagu, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya Allah kasih saya nikmat, biar bisa selalu ke masjid mulu, biar bisa selalu ke tempat ibadat. Ini dikirim ke mall, yang ini dikirim ke masjid, yang ini dikirim ke mana namanya, ke tempat maksiat, ini dikirim ke tempat taat. Khalas, baiklah, Tuhannya sama, makhluk sama, semuanya manusia. Semuanya manusia. Cuma kita, kalaupun kita punya suatu kebaikan, pinjaman dari Allah. Nikmat dari Allah. Yang harusnya itu nikmat dipakai untuk kita syukurin. Bukan dipakai buat menyombongkan diri, buat ngezalimin, buat ngeganggu, buat takabur. Masuk ke masjid bigulub tahirah. Dengan hati yang bersih. Nggak ada sombong. Nggak ada riya, nggak ada ujub. Takjub dengan amalan sendiri. Baru masuk masjid, kayaknya di kampung ini gue doang yang lurus. Kayaknya di kampung ini gue doang yang pinter. Kayaknya di kampung ini gue doang yang alim. Kayaknya di kampung ini gue doang yang paling istiqomah. Nah, masuk ke masjid dengan hati yang bersih. Nggak ada benci, nggak ada dengki sama orang. Nggak ada benci. Ini kagak ke masjid, mau ngapain ke masjid? Mau provokasi. Mau caci maki, mau ngatain orang, mau ngezalimin, mau berdusta, mau berbohong, mau menghasut orang biar benci. Benci ke siapa? Benci ke sesama muslim kayak siapa kayak muslimnya? Mau muslimnya tukang beca, mau muslimnya ojek, mau muslimnya tukang sayur, mau muslimnya presiden, mau muslimnya menteri. Madam dia muslim, hello, muslim punya hak apapun jabatan dia. Mau kaya, mau miskin, mau punya tahta, mau nggak punya tahta, ada muslim. Masuk ke masjid dengan hati yang bersih, jangan benci sama orang. Masalahnya orang masuk ke masjid bukan dengan hati yang kotor lagi, tapi memang punya misi, pengen ngotorin hati-hati yang datang ke masjid. Mau dikotorin. Udah hatinya kotor, dia mau ngotorin. Allah Ta'ala memuji ini masjid dari umatnya Nabi Muhammad. في بيوتنا فيه لمسجد أسس على تقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Di dalam masjid itu ada orang-orang hebat. Siapa? Yang gemar bersuci. Gemar bersuci. Hatinya suci. Yuhibbun an yatatahharu. Pengen suciin hati. Saya ke masjid mau bersuci, mau bersihin hati, mau bersihin mata, mau bersihin tangan. Begitu, mau bersihin jiwa, mau bersihkan ruh. Yuhibbun an yatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah suka orang yang membersihkan dirinya dan ngebersihin orang lain. Ada orang hatinya penuh kebencian, lu bersihin biar nggak benci lagi. Bukan malah dikomporin. Ada api disiram minyak. Habis deh. Hangus deh tuh gorengan. Ada kita hadir kemana acara gitu. Di satu majelis ta'lim. Beb, ya. Ini di kota saya, di negeri saya nih. Unik orangnya. Kenapa? Orang sini suka gorengan. Semua juga suka gorengan, bukan gorengan yang itu. Suka ngegoreng. Jadi kalau ada ada ngomong ini, ada ceramah ini, ada digoreng deh. Dipakai buat provokasi. Oh gorengan. Masya Allah.
Itu digorengnya pakai apinya bukan api gas, api neraka. Bigulub tahirah, pakai hati yang bersih. Mau hadir majlis juga pakai hati yang bersih. Mau ke masjid pakai hati yang bersih. Ke rumahnya Allah pakai hati yang bersih. Dengan yang khusyuk, bukan dengan gelak tawa. Bukan dengan gelak tawa. Khusyuk, dengan khusyuk. Dengan air mata. Tuh. Angkanya tahu gak kenapa Wali Songo tuh sukses dakwahnya? Masya Allah, air matanya banyak. Air matanya tuh banyak. Begitu. Mereka tuh lebih jago nangis daripada jago ngomong. Nggak jago ngomong, jago nangis. Diadu, jago pidato sama jago ngomong. Mereka jago pidato sama jago nangis. Mereka lebih jago nangis. Subhanallah. Habib Umar, pidatonya jago kan? Nangisnya lebih jago. Lebih jago nangis. Bukan nangis yang ibtihal, doa bersama masyarakat di majelis zikir, alangkah indahnya, alangkah hebatnya. Itu baru setitik doang dari banyaknya tangisan yang beliau tumpahkan buat umat. Lain tangisan di tengah malam, lain tangisan di khalwatnya, lain tangisan saat tahajudnya buat kita. Absar khasyah. Makanya itu ada orang dulu, saya kalau berasa hati agak beku, ibadat nggak berasa manis, saya ngelihat wajahnya Muhammad bin Wasi' yang terkenal khusyuk. Sudah lihat wajahnya dia, khalas, bekal semangat ibadat sanggup buat 1 bulan. Katanya kalau kalian melihat wajahnya Al Hasanul Basri, itu wajahnya Al Hasanul Basri persis kayak orang habis nguburin jenazah emaknya. Kenapa? Air mata di mana-mana. Masih sesegukan, masih nangis. Habis nguburin jenazah emaknya, masih nangis, air matanya begitu. Kalau lihat wajahnya Ali Zainal Abidin tuh, di wajahnya tuh ada 2 garis hitam. Di mana? Jalur air mata. Jalur air mata. Tuh. Hakadha. Orang Habib Ali Habsyi mau ceramah, baru berdiri, orang ngelihat dia langsung nangis, belum ngomong, nangis, baru berdiri nangis. Habib Ali Kuitang berdiri talginin zikir, la ilaha illallah, orang pada nangis semuanya. Subhanallah. Itu waktu musim haji ada Muhammad Abduh wa katsir. Ada di situ Al-Habib Muhammad bin Saleh Al-Mihdar. Itu beliau hadir puluhan tahun yang lalu. Pas di musim haji itu ada Al-Habib Alawi bin Tahir Johor. Mufti Johor Al-Habib Alawi bin Tahir Al-Haddad, salah seorang guru kakek kami, imam, allamah, Habib Alawi bin Tahir Johor. Itu beliau pas haji juga hadir di Mina, pas kumpulan orang-orang di Mina sambil menghidupkan waktu tuh ada majelis zikir, majelis sholawat. Hadir di situ. Dan ketika hadir karena datang agak telat, duduk di belakang. Maka kelihatan oleh Syekh Muhammad, langsung beliau itu bangun bersama para ulama meminta beliau untuk maju. Al-Habib Alwi, dia menolak, enggak, ini di belakang-belakang, maju ke depan, engkau yang paling berhak. Sampai maju duduk ke depan, diminta untuk bicara. Semua udah pada bicara, ceramah panjang-panjang. Dikasih ke Al-Habib Alwi bin Tahir untuk ceramah. Majelis sudah panjang, udah mau selesai, udah enggak ceramah apa-apa, berdiri cuma baca Allahumma hdina fi man hadait. Orang pada amin. Itu enggak selesai doa kunut tuh, kunut. Melainkan majelis semuanya banjir air mata, semuanya pada nangis. Akhirnya Syekh Muhammad berdiri, syuf. Kita dari tadi yang pada ceramah, saya ceramah, ini ceramah, ini ceramah. Begitu. Hambar ceramahnya kita, enggak ada satupun yang nangis. Wah, hadza sayyid, keturunan Rasulullah. Begitu, tawadhu, duduk di belakang. Kemudian kita minta ceramah, cuma baca doa, bukan doa yang panjang lebar. Ya. Tapi doa seperti yang kita kenal, tiap subuh kita baca.
Tapi kita dengar dia baca, hati kita tuh nangis, ngucur air mata semuanya. Menunjukkan keikhlasan yang ada dalam hati beliau dan khusyuk yang ada dalam hati beliau. Hakadha al-ilm, al-khusyuk. Absar khashi'ah. Wa aidi nagiyah. Tangan yang suci. Tangan yang suci. Jangan dikotorin tangannya dengan maksiat, ngambil haknya orang, mukul orang, zalimin orang. Sucikan tangan kita, jangan zalimin orang, jangan ngambil barangnya orang, jangan mukul orang, jangan nampar orang, jangan mencuri. Wah, saya hadir tarawih. Masya Allah. Baca 2 juz, terus witir, baca 1 juz, begitu pulang nggak ada sendal, ngambil sendal orang. Begitu. Hadir, sholat tarawih, tahajud, witir, begitu. Ya nggak ada peci, nyolong peci orang, nggak pakai peci orang, peci temennya atau sorban temennya nggak pakai izin. Aidi nagiyah, bersihin tangan, bersih. Begitu. Terus orang kalau udah bersih, cinta kebersihan. Ada ngelihat kotor dikit aja tuh nggak betah. Kenapa? Ini bertentangan sama kebersihan yang ada di hatinya, di tangannya, di otaknya, di matanya. Ngelihat ada dikit kotor aja tuh nggak nyaman. Tapi orang tuh kalau udah hatinya kotor, begitu biar katanya tinggal di sampah, udah nyaman aja. Ngelihat kotoran biasa aja. Atau hatang lihat sampah, bukan sampahnya aneh. Lihat beda sama mukmin sejati. Yang disebut tuh di antara nilai-nilai keimanan tuh imatatil adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Mau itu sampah, mau itu batu, mau itu duri, ngelihat dia nggak nyaman. Bukan saya yang naruh, bukan tugas saya, bukan ini. Lah, ana mukmin. Diambil, dia pungut, dia singkirkan. Ada bersih, hatinya bersih, otaknya bersih, tangannya bersih, anggota tubuhnya bersih, cinta kebersihan. قال بعض السلف ان ابليس لا يخاف من قلب الذي فيه ذكر الله تعالى. Iblis takut dekat-dekat masuk ke dalam hati yang di dalamnya ada zikir. Seperti kayak burung ngelihat orang megang batu, kabur. Ngelihat batu tuh dilempar, kabur dari batu. Nah, iblis juga begitu, hati yang berzikir, makanya disebutnya khannas. Tahu khannas? Yatakhannas, yashrud yab'ud minal qalb idza dzukirallah. Kalau itu hati yadhkurullah, nyebut Allah, ingat Allah, itu iblis yatakhannas, menjauh, dia kabur. Menjauh dan kabur. Hadza huwa.